Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tentu kita pernah mendengar Danau Galilea dan Laut Mati, bukan? Keduanya memiliki karakteristik yang unik yang membuat keduanya menjadi sangat berbeda. Di Danau Galilea hidup berbagai macam ikan-ikan. Para nelayan biasa menangkap ikan di sana. Daerah di sekitar Danau Galilea pun sangat subur, sehingga di sekitar Danau Galilea banyak ditumbuhi tumbuhan hijau. Berbeda dengan Laut Mati, air Laut Mati mengandung garam yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan makhluk hidup sulit bertahan di Laut Mati. Daerah di sekitar Laut Mati pun sangat kering dan gersang. Mengapa demikian, saudara-saudara? Rupanya Danau Galilea memperoleh air dari sungai-sungai kecil yang berada di sekeliling Danau Galilea dan kemudian dia menyalurkannya ke Sungai Yordan. Itulah sebabnya tanah di sepanjang Danau Galilea dan Sungai Yordan menjadi sangat subur. Sebaliknya Laut Mati memperoleh air dari Sungai Yordan, tetapi dia tidak mengalirkannya kemanapun. Laut Mati tidak memiliki sama sekali saluran keluar. Di sini kita dapat menarik pelajaran berharga bahwa membagi berkat itu sangat menyenangkan. Membagi berkat itu sangat menyehatkan. Membagi berkat tidak akan membuat seseorang menjadi berkekurangan. Bahkan membagi berkat bukan saja mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang menerima berkat, melainkan mendatangkan berkat dan kebahagiaan juga bagi orang yang memberi berkat. Benarlah kata firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak membagi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberikan minum. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan pernah kita menganggap bahwa membagi berkat kepada orang lain seolah-olah kita berkorban terus dan dirugikan. Sebab pada saat kita memberi berkat, sebetulnya kita sendiri pun sedang menerima berkat pada saat itu, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Sebaliknya, ketika kita menyimpan berkat itu untuk diri kita sendiri, lama-kelamaan akan membusuk dan merugikan diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita dikenal sebagai pribadi yang murah hati, yang menunjukkan kematangan karakter Kristus di dalam hidup kita. Sebaliknya, jangan sampai kita dikenal sebagai orang yang pelit dan tidak peduli dengan orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin mengerti bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang yang percaya Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.